Bayangkan sebuah manuskrip ribuan tahun tersembunyi di hutan Sumatera, memuat rahasia peradaban manusia tertua, teknologi hilang, dan perdagangan global purba. Setiap simbol yang dipecahkan mengubah sejarah, menantang ilmu modern, dan membuka misteri Nusantara yang bisa mengubah dunia selamanya. Siapkah kita mengungkap kebenarannya? Sebuah kabar mengejutkan datang dari hutan tropis Sumatera yang lebat dan nyaris tak tersentuh manusia. Sebuah tim arkeolog internasional mengumumkan penemuan yang bisa mengguncang dunia. Manuskrip kuno yang diyakini berusia lebih dari 10.000 tahun, jauh lebih tua daripada catatan sejarah peradaban manapun yang selama ini dikenal. Penemuan ini bukan sekadar artefak biasa, tetapi sebuah jendela ke masa lalu Nusantara yang sebelumnya nyaris tidak tersentuh catatan sejarah modern. Para ilmuwan yang pertama kali melihat manuskrip itu terdiam, tercengang oleh bukti nyata yang ada di depan mata mereka. Manuskrip ini terbuat dari bahan organik yang hampir mirip kulit kayu, namun tetap bertahan hingga ribuan tahun. Catatan di dalamnya bukan hanya berupa simbol atau gambar sederhana, tetapi catatan kehidupan, perdagangan, dan ritual masyarakat purba Nusantara. Di dalamnya terlihat jelas bagaimana manusia kuno di Nusantara menjalankan kehidupan sehari-hari, sistem sosial, dan ritual keagamaan yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat purba di wilayah ini memiliki tingkat peradaban yang jauh lebih tinggi daripada yang selama ini diyakini sejarah dunia. Para arkeolog menekankan bahwa manuskrip ini memiliki potensi untuk mengubah seluruh pandangan sejarah manusia. Selama ini, Mesopotamia, Mesir, dan lembah Indus dianggap sebagai pusat peradaban tertua di dunia. Namun bukti baru ini menunjukkan bahwa Nusantara mungkin telah memainkan peran penting dalam sejarah global ribuan tahun sebelum peradaban di Timur Tengah dan Afrika berkembang. Profesor Hendrawan, pemimpin ekspedisi, mengatakan, ini bukan sekadar penemuan lokal. Manuskrip ini bisa menulis ulang sejarah manusia secara global. Penemuan ini terjadi secara tidak sengaja. Tim arkeolog sedang meneliti gua-gua tersembunyi di hutan Sumatera saat mereka menemukan sejumlah artefak yang mengarah ke keberadaan manuskrip tersebut. Setelah penggalian lebih lanjut dan pemindaian menggunakan teknologi mutakhir, manuskrip itu ditemukan dalam kondisi hampir utuh. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana manuskrip organik bisa bertahan ribuan tahun di tengah iklim tropis yang biasanya cepat merusak benda-benda organik? Jawaban atas pertanyaan ini masih menjadi misteri yang memicu penelitian lebih lanjut. Isi manuskrip itu sangat mengejutkan. Terdapat catatan mengenai perdagangan antara masyarakat Nusantara dengan wilayah lain yang saat ini dikenal sebagai Mesir, India, dan Tiongkok. Selain itu, terdapat juga simbol-simbol astronomi yang menunjukkan pemahaman masyarakat purba Nusantara terhadap pergerakan bintang dan matahari. Para ilmuwan percaya bahwa ini bukan kebetulan. Manuskrip ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan organisasi sosial yang sangat maju, menantang anggapan bahwa peradaban kuno Nusantara hanyalah masyarakat sederhana. Dunia akademik langsung heboh dengan kabar ini. Media internasional menyebut penemuan ini sebagai Discovery of the Millennium, dan ilmuwan dari berbagai negara berbondong-bondong menuju Sumatera untuk menyelidiki lebih lanjut. Sementara itu, di Indonesia sendiri, publik dibuat takjub sekaligus bangga. Penemuan ini tidak hanya membuka lembaran baru sejarah Nusantara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah benar Indonesia adalah salah satu pusat peradaban tertua di dunia? Misteri ini baru saja dimulai, dan dunia kini menatap Nusantara dengan kagum dan penuh penasaran. Sejak penemuan manuskrip kuno di hutan Sumatera, dunia arkeologi berada dalam kegemparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tim internasional yang menemukan naskah itu segera menyadari bahwa manuskrip ini bukan hanya sekadar catatan biasa. Di permukaannya terdapat simbol-simbol dan gambar-gambar rumit yang tidak ditemukan dalam bahasa atau sistem penulisan manapun di muka bumi. Beberapa simbol tampak seperti angka, beberapa seperti diagram astronomi, sementara yang lain menyerupai bentuk makhluk mitos yang belum pernah tercatat. Para ilmuwan menyebutnya sistem komunikasi yang belum pernah diketahui manusia. Ketidakmampuan memahami manuskrip ini justru menambah dramatisnya penemuan. Tim peneliti harus menggunakan pemindaian multispektral, AI modern, dan teknologi pemodelan 3D untuk mencoba mengungkap isi naskah. Setiap huruf dan simbol dianalisis secara digital untuk mencari pola yang bisa dikaitkan dengan bahasa kuno atau sistem logika yang diketahui. Hasil awal menunjukkan bahwa manuskrip ini menggunakan kode ganda. Satu lapisan bersifat literal, sementara lapisan lain bersifat metaforis, bahkan kemungkinan berisi rahasia ilmu pengetahuan yang sangat maju. Profesor Hendrawan,
kepala ekspedisi, menekankan bahwa simbol-simbol ini bisa mengubah cara manusia memahami sejarah peradaban. Jika berhasil diterjemahkan, manuskrip ini tidak hanya akan menunjukkan kehidupan sehari-hari masyarakat purba Nusantara, tetapi juga menyiratkan hubungan perdagangan dan diplomasi global ribuan tahun sebelum catatan sejarah lain ada. Bahkan beberapa simbol menyerupai peta bintang dan sistem kalender yang jauh lebih akurat daripada yang diketahui pada masa Mesopotamia atau Mesir kuno. Para ilmuwan dari Eropa, Asia, dan Amerika ikut bergabung, membentuk tim interpretasi gabungan yang bekerja siang dan malam. Mereka menemukan bahwa beberapa simbol berulang pada pola tertentu, menandakan adanya aturan matematika atau ilmu pengetahuan yang sistematis. Beberapa ahli bahkan berspekulasi bahwa manuskrip ini bisa berisi teori astronomi dan geografi yang belum pernah tercatat, atau petunjuk teknologi purba yang hilang dari sejarah manusia. Spekulasi ini membuat dunia ilmiah terpecah antara kagum dan skeptis. Selain simbol, manuskrip itu juga menampilkan ilustrasi manusia, binatang, dan benda-benda aneh yang tak dikenal. Beberapa gambar terlihat seperti peta benua atau pulau yang bahkan belum sepenuhnya dikenali oleh ilmu geografi modern. Para ahli percaya bahwa masyarakat purba Nusantara kemungkinan telah melakukan perjalanan jauh dan memiliki pengetahuan global jauh sebelum peradaban modern ada, dan manuskrip ini menjadi bukti nyata keberanian, kecerdikan, dan intelektualitas mereka. Namun, semakin dalam para ilmuwan meneliti, semakin banyak misteri yang muncul. Terdapat simbol yang tampak seperti kode rahasia dan kombinasi angka yang tidak masuk akal jika diterjemahkan menggunakan metode konvensional. Bahkan para kriptografer modern pun dibuat bingung, sehingga banyak yang menyebut manuskrip ini sebagai Bible of the Lost Civilization, naskah suci dari peradaban yang hilang. Setiap simbol yang berhasil dipecahkan hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Keberadaan manuskrip ini juga memunculkan pertanyaan tentang tingkat peradaban masyarakat Nusantara kuno. Bagaimana mereka bisa memiliki pengetahuan astronomi, sistem perdagangan internasional, dan simbol kompleks ribuan tahun lalu? Beberapa ilmuwan mulai membandingkannya dengan catatan Mesopotamia dan Mesir. Namun manuskrip Sumatera jauh lebih rumit dan sistematis. Hal ini menimbulkan hipotesis kontroversial. Mungkin Nusantara adalah pusat peradaban pertama di dunia, bukan lembah Indus atau Mesopotamia seperti yang selama ini diyakini. Spekulasi ini membuat publik internasional terpesona. Media di Eropa dan Amerika segera menyoroti penemuan ini sebagai The Discovery That Could Rewrite the History. Video, artikel, dan laporan khusus menyoroti simbol-simbol aneh yang belum bisa diterjemahkan, memicu rasa penasaran global. Bahkan universitas-universitas ternama membuka program penelitian khusus untuk mempelajari manuskrip ini, sementara pemerintah Indonesia mendapatkan perhatian internasional karena memiliki warisan sejarah yang begitu luar biasa. Di sisi lain, kontroversi mulai bermunculan. Beberapa pihak mempertanyakan keaslian manuskrip, menuduh kemungkinan adanya rekayasa atau manipulasi. Namun hasil tes karbon 14 yang dilakukan secara independen oleh laboratorium di Eropa menunjukkan usia manuskrip lebih dari 10.000 tahun, menguatkan klaim keaslian. Para ilmuwan menegaskan bahwa jika manuskrip ini benar, maka dunia harus siap menghadapi revolusi pemahaman tentang sejarah manusia. Seiring penelitian berlanjut, misteri manuskrip ini justru semakin mendalam. Setiap simbol yang diterjemahkan membuka lapisan baru rahasia peradaban Nusantara. Para ahli yakin bahwa di balik naskah ini tersembunyi pengetahuan kuno yang dapat mengubah ilmu pengetahuan, sejarah, dan bahkan pemahaman spiritual manusia. Dunia kini menatap Nusantara bukan hanya sebagai negara kepulauan biasa, tetapi sebagai pusat misteri peradaban tertua yang menunggu untuk diungkap sepenuhnya. Sejak kabar penemuan manuskrip kuno di hutan Sumatera menyebar, dunia akademik berada dalam kegemparan yang luar biasa. Banyak sejarawan senior yang selama ini memegang pandangan konvensional tentang pusat peradaban manusia, mulai meragukan teori mereka sendiri. Manuskrip yang diyakini berusia lebih dari 10.000 tahun ini memunculkan bukti baru yang tak bisa diabaikan. Nusantara kemungkinan besar memiliki tingkat peradaban yang lebih maju ribuan tahun sebelum Mesopotamia atau Mesir muncul. Para sejarawan kini dihadapkan pada dilema besar. Apakah menerima fakta baru yang mengguncang sejarah dunia, atau mempertahankan teori lama yang telah mereka yakini selama puluhan tahun? Beberapa ahli sejarah mulai mempublikasikan teori kontroversial. Dr. Emilia Santos dari Spanyol, misalnya, mengklaim bahwa manuskrip ini membuktikan adanya jaringan perdagangan internasional purba yang menghubungkan Nusantara dengan Mesir dan India ribuan tahun sebelum sejarah mencatatnya. Simbol-simbol perdagangan,
gambar kapal, dan peta yang ditemukan di manuskrip menunjukkan bahwa masyarakat purba Nusantara tidak hanya pandai bertahan hidup, tetapi juga memiliki kemampuan diplomasi dan navigasi yang sangat tinggi. Profesor Hendrawan menambahkan bahwa simbol astronomi yang ditemukan di naskah itu menunjukkan pemahaman tentang pergerakan planet dan bintang yang jauh lebih akurat daripada yang dicapai peradaban Mesopotamia pada masa itu. Hal ini memicu pertanyaan besar di kalangan ilmuwan. Apakah masyarakat purba Nusantara sudah menguasai ilmu astronomi ribuan tahun sebelum kalender Babilonia dan piramida Mesir dibangun? Jika benar, maka manuskrip ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga bukti adanya ilmu pengetahuan yang hilang dari sejarah manusia. Namun, tidak semua sejarawan sepakat. Beberapa skeptis menganggap manuskrip ini hanyalah fenomena lokal yang dilebih-lebihkan. Mereka menuduh tim peneliti mungkin terlalu cepat menyimpulkan makna simbol-simbol dan memaksakan teori bahwa Nusantara adalah pusat peradaban tertua di dunia. Kontroversi ini memecah komunitas akademik internasional menjadi dua kubu, yang percaya pada revolusi sejarah dan yang tetap mempertahankan pandangan lama. Di tengah kontroversi itu, muncul teori lain yang lebih dramatis. Beberapa ahli percaya bahwa manuskrip ini mungkin mengungkapkan asal-usul manusia modern. Simbol-simbol aneh dan ilustrasi makhluk serta manusia yang berbeda-beda bentuknya dianggap sebagai catatan migrasi manusia purba dari Nusantara ke seluruh dunia. Hipotesis ini, jika benar, akan membuat Nusantara bukan hanya pusat peradaban, tetapi juga pusat penyebaran manusia modern ke seluruh planet. Penemuan ini memicu perdebatan di media internasional. Artikel-artikel sensasional di New York Times, BBC, dan National Geographic menyebutnya sebagai The Discovery That Could Rewrite the History of Humanity. Bahkan beberapa media mengangkat judul yang dramatis, Nusantara, Cradle of Civilization, atau manuskrip 10.000 tahun mengungkap sejarah dunia yang terlupakan. Reaksi global ini membuat pemerintah Indonesia mendadak menjadi sorotan utama dunia. Selain teori ilmiah, muncul juga spekulasi tentang konspirasi yang menutupi fakta sejarah. Beberapa akademisi percaya bahwa ada manuskrip tambahan yang disembunyikan atau hilang selama berabad-abad karena isinya terlalu mengejutkan dan bisa mengubah identitas sejarah dunia. Hipotesis ini menambah aura misteri, bukan hanya tentang simbol-simbol yang sulit dibaca, tetapi juga tentang rahasia besar yang mungkin sengaja disembunyikan dari publik. Di sisi lain, penelitian terhadap manuskrip terus dilakukan. Tim internasional berusaha menggabungkan teknologi AI, kriptografi, dan analisis linguistik untuk memecahkan kode simbol-simbol tersebut. Setiap penemuan baru yang berhasil diterjemahkan semakin memperkuat hipotesis bahwa manuskrip ini menggambarkan sistem sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang sangat maju ribuan tahun lalu. Beberapa simbol bahkan menunjukkan bentuk tulisan yang menyerupai alfabet modern, meskipun berusia jauh lebih tua dari sistem penulisan yang dikenal di dunia. Kontroversi internasional membuat pemerintah Indonesia menghadapi tekanan besar. Banyak pihak mendesak agar manuskrip ini dijadikan bukti bahwa Nusantara adalah pusat peradaban tertua. Sementara itu, para ilmuwan meminta penelitian dilakukan secara hati-hati agar klaim yang dibuat memiliki dasar ilmiah kuat. Publik Indonesia sendiri terpecah antara kebanggaan nasional dan rasa penasaran akan misteri yang belum terpecahkan. Akhirnya, dunia kini menunggu hasil penelitian lebih lanjut dengan napas tertahan. Manuskrip Sumatera bukan sekadar artefak kuno, tetapi simbol dari sebuah revolusi pengetahuan dan sejarah. Semua mata tertuju pada Nusantara, dan pertanyaan terbesar masih menggantung di udara. Apakah manuskrip ini benar-benar akan mengubah pandangan manusia tentang peradaban dan asal-usul sejarah dunia? Misteri ini masih belum terpecahkan, dan dunia semakin penasaran akan jawaban yang tersembunyi di dalam simbol-simbol purba Nusantara. Sejak manuskrip kuno Sumatera ditemukan, dunia ilmiah dipenuhi spekulasi dan kekaguman. Kini, perhatian seluruh dunia tertuju pada simbol-simbol yang menghiasi naskah tersebut. Setiap garis, lingkaran, dan pola geometris tampak sengaja dibuat untuk menyimpan informasi rahasia. Para ilmuwan menemukan bahwa simbol-simbol ini bukan sekadar gambar dekoratif, melainkan sistem komunikasi kompleks yang menggabungkan matematika, astronomi, dan bahkan filosofi kuno. Analisis awal menunjukkan bahwa beberapa simbol menyerupai diagram bintang dan posisi planet, mengisyaratkan bahwa masyarakat purba Nusantara memiliki pemahaman astronomi yang jauh lebih maju daripada yang diakini sebelumnya. Para ahli memperkirakan bahwa mereka mampu memprediksi pergerakan planet, pergeseran bintang, bahkan fenomena alam seperti gerhana atau pasang surut laut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar.
Apakah manuskrip ini menunjukkan bahwa Nusantara adalah pusat ilmu pengetahuan purba sebelum Mesopotamia atau Mesir? Lebih mengejutkan lagi, simbol-simbol tertentu tampak seperti peta perdagangan global. Garis-garis halus menghubungkan pulau-pulau di Nusantara dengan wilayah yang kini dikenal sebagai Mesir, India, dan bahkan Tiongkok. Para ilmuwan percaya bahwa masyarakat purba Nusantara telah melakukan perdagangan jarak jauh dan membangun jaringan internasional ribuan tahun sebelum sejarah modern mencatatnya. Fakta ini mengubah persepsi dunia tentang kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat kuno di Asia Tenggara. Beberapa simbol juga menunjukkan sistem perhitungan matematika yang sangat kompleks. Ada angka-angka yang tampak seperti kombinasi desimal dan bilangan Fibonacci, serta pola yang mengikuti prinsip geometri presisi tinggi. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa masyarakat purba Nusantara tidak hanya pandai dalam navigasi dan perdagangan, tetapi juga memahami ilmu matematika dan fisika dalam tingkat yang mengejutkan. Tidak hanya itu, manuskrip juga menampilkan simbol yang menyerupai alat-alat astronomi dan instrumen ilmiah kuno. Beberapa bentuk mirip dengan armila atau semacam kompas bintang, alat yang bahkan baru digunakan di Eropa ribuan tahun kemudian. Penemuan ini membuat ilmuwan bertanya-tanya, apakah teknologi kuno Nusantara lebih maju daripada yang selama ini dicatat dalam sejarah peradaban? Atau apakah ada pengetahuan yang hilang dan sengaja disembunyikan dari sejarah dunia? Simbol-simbol tertentu tampak seperti kode rahasia, yang kemungkinan hanya bisa dipahami oleh kalangan tertentu. Para kriptografer modern mencoba memecahkan pola ini, namun banyak kombinasi yang tetap misterius. Bahkan penggunaan kecerdasan buatan untuk menerjemahkan naskah hanya menghasilkan potongan-potongan kecil pemahaman. Setiap simbol yang berhasil diuraikan membawa rahasia baru. Seolah manuskrip ini memang sengaja dirancang untuk menantang setiap generasi ilmuwan. Dunia akademik internasional terpecah antara kagum dan skeptis. Sebagian ilmuwan percaya bahwa simbol-simbol ini membuktikan bahwa Nusantara adalah pusat peradaban yang lebih tua dan lebih canggih daripada yang pernah dicatat sejarah. Sementara pihak skeptis menuduh bahwa interpretasi simbol-simbol ini terlalu dilebih-lebihkan dan masih banyak kemungkinan kesalahan analisis. Kontroversi ini membuat setiap penemuan baru dari manuskrip selalu menjadi berita sensasional yang memicu perdebatan global. Media internasional langsung menyoroti simbol-simbol ini dengan tajuk dramatis. National Geographic menulis bahwa manuskrip Sumatra adalah the most mysterious ancient manuscript ever discovered. Sementara BBC menyoroti simbol astronomi yang menunjukkan advanced understanding of the universe far beyond its time. Reaksi global ini meningkatkan tekanan pada pemerintah Indonesia untuk menjaga manuskrip, sekaligus mempromosikan penelitian lebih lanjut. Selain teori ilmiah, muncul spekulasi lebih dramatis. Beberapa simbol diyakini sebagai peta rahasia lokasi artefak kuno lain yang hilang di Nusantara. Ilmuwan dan petualang kini berburu lokasi-lokasi yang ditunjukkan simbol-simbol itu, berharap menemukan artefak yang dapat membuktikan bahwa masyarakat purba Nusantara memiliki teknologi dan pengetahuan yang bahkan bisa menyaingi peradaban modern. Misteri ini menambah aura magis dan sensasional pada manuskrip, menjadikannya legenda hidup bagi dunia. Akhirnya, simbol-simbol dalam manuskrip Sumatra bukan hanya catatan masa lalu. Mereka adalah kunci untuk memahami sejarah manusia, pengetahuan purba, dan potensi peradaban yang terlupakan. Dunia kini menunggu dengan penuh rasa penasaran, berharap setiap simbol yang berhasil dipecahkan akan membuka tabir rahasia Nusantara, sekaligus mengubah cara manusia memahami sejarah dan asal-usul peradaban dunia. Misteri ini semakin dalam, dan setiap hari penelitian baru menambahkan lapisan dramatis pada kisah manuskrip yang menakjubkan ini. Sejak manuskrip kuno Sumatera mencuat ke publik, dunia akademik dan media internasional tidak hanya dibuat kagum, tetapi juga diliputi kontroversi. Banyak pihak mulai mempertanyakan motif di balik penemuan ini, dan siapa yang benar-benar memiliki akses terhadap manuskrip tersebut. Isu pertama yang muncul adalah dugaan penyembunyian informasi. Beberapa sejarawan senior menuduh bahwa ada bagian manuskrip yang sengaja ditahan atau belum dipublikasikan karena berisi rahasia yang bisa mengguncang identitas sejarah global. Spekulasi ini semakin memanas ketika beredar kabar bahwa tim ekspedisi menemukan fragmen tambahan dari manuskrip yang tidak segera diumumkan ke publik. Fragmen tersebut diyakini berisi simbol dan diagram yang bisa menunjukkan lokasi artefak atau peradaban kuno lain yang selama ini hilang. Para peneliti internasional yang tidak terlibat dalam ekspedisi mempertanyakan mengapa informasi penting seperti itu disimpan secara eksklusif, memicu tuduhan konspirasi akademik yang sengaja menutupi fakta sejarah. Kontroversi juga muncul di media internasional.
Beberapa portal berita besar menuding pemerintah Indonesia dan tim arkeolog sengaja mengontrol informasi agar Nusantara tampil sebagai pusat peradaban tertua sebelum bukti sepenuhnya diuji secara global. Media Eropa dan Amerika pun mulai menyoroti perbedaan interpretasi ilmiah sebagai potensi manipulasi sejarah. Bahkan beberapa artikel menyebut temuan ini sebagai the most politicized archaeological discovery of the decade, memperkuat kesan dramatis dan misterius dari penemuan ini. Di sisi lain, ada dugaan bahwa manuskrip itu mengandung informasi yang terlalu berbahaya untuk diungkapkan. Beberapa ilmuwan mengklaim simbol-simbol di naskah dapat menunjukkan teknologi atau pengetahuan kuno yang bisa mengubah pemahaman manusia tentang energi, navigasi, dan ilmu pengetahuan. Jika benar, hal ini bisa menjadi alasan bagi pihak tertentu untuk menahan informasi agar pengetahuan purba Nusantara tidak tersebar secara bebas. Tuduhan ini memicu teori konspirasi global yang semakin memanaskan suasana. Tidak hanya ilmuwan, bahkan lembaga internasional seperti UNESCO ikut terlibat dalam kontroversi ini. Organisasi dunia tersebut menekankan pentingnya penelitian transparan dan perlindungan artefak. Namun di sisi lain desakan agar manuskrip segera dipublikasikan menimbulkan ketegangan diplomatik. Para akademisi dari luar negeri menuntut akses penuh untuk memverifikasi keaslian simbol-simbol. Sementara tim Indonesia menekankan perlunya penelitian hati-hati agar informasi sensitif tidak salah tafsir. Muncul juga teori yang lebih dramatis. Beberapa simbol diyakini menyembunyikan catatan rahasia tentang migrasi manusia purba dan pengetahuan global. Jika fakta ini dibuka, kemungkinan besar sejarah manusia seperti yang kita kenal akan berubah total. Para pengamat percaya bahwa inilah sebabnya beberapa pihak mungkin sengaja menahan sebagian informasi untuk menghindari kekacauan sejarah atau pertanyaan global yang tak siap dijawab. Misteri ini membuat penemuan manuskrip Sumatera bukan hanya fenomena ilmiah, tetapi juga teka-teki politik dan sosial yang memanas. Di tengah kontroversi, muncul ketegangan antar ilmuwan. Tim lokal yang menemukan manuskrip menegaskan keaslian dan signifikansi temuan, sementara ilmuwan internasional menekankan perlunya peer review global sebelum klaim revolusioner dibuat. Perdebatan ini memperlihatkan perbedaan pandangan antara nasionalisme ilmiah dan komunitas global, memunculkan ketegangan yang belum pernah terlihat dalam penemuan arkeologi manapun. Kontroversi ini juga mempengaruhi persepsi publik. Di Indonesia, masyarakat dibuat bangga sekaligus penasaran. Apakah benar Nusantara memiliki peradaban kuno yang lebih maju dari Mesopotamia? Di luar negeri, beberapa skeptis mempertanyakan apakah ini hanya sensasi atau klaim yang dilebih-lebihkan. Situasi ini membuat manuskrip Sumatera menjadi fenomena global, yang tak hanya menguji ilmu pengetahuan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sejarah. Meskipun begitu, penelitian terhadap manuskrip tidak berhenti. Teknologi AI, kriptografi, dan pemindaian multispektral terus digunakan untuk menguak simbol-simbol tersembunyi. Setiap kemajuan penemuan hanya menambah drama. Simbol baru berhasil dipecahkan, tetapi misteri baru muncul. Dunia kini menyaksikan pertarungan antara fakta, spekulasi, dan teori konspirasi, semuanya berkumpul di atas lembaran kuno yang ditemukan di hutan Sumatera. Akhirnya, kontroversi dan konspirasi seolah menambah aura magis manuskrip ini. Bukan hanya artefak sejarah biasa, tetapi juga simbol dari pertarungan pengetahuan, politik, dan misteri global. Manuskrip Sumatera kini berdiri sebagai jendela rahasia peradaban manusia, menunggu waktu untuk benar-benar dibuka dan dipahami. Dunia menahan napas, bertanya-tanya, rahasia apa lagi yang tersembunyi di dalam simbol kuno ini, dan siapakah yang berhak mengungkapnya? Seiring kontroversi seputar manuskrip kuno Sumatera terus memanas, tim arkeolog kembali mengejutkan dunia dengan penemuan artefak tambahan di lokasi yang sama. Artefak ini bukan sekadar benda sederhana, melainkan peralatan logam, perhiasan emas, dan alat astronomi yang menunjukkan tingkat peradaban masyarakat purba Nusantara yang luar biasa maju. Setiap artefak tampak sengaja disusun untuk menunjang kegiatan sosial, perdagangan, dan ritual keagamaan yang kompleks. Salah satu temuan paling mencengangkan adalah peralatan logam yang menyerupai instrumen ilmiah. Beberapa benda memiliki roda kecil, garis ukir presisi, dan simbol yang serupa dengan simbol di manuskrip. Para ilmuwan berspekulasi bahwa alat-alat ini digunakan untuk mengukur bintang, menentukan arah, atau bahkan memprediksi fenomena alam. Jika teori ini benar, masyarakat purba Nusantara bukan hanya pintar secara sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki pengetahuan ilmiah tingkat tinggi ribuan tahun sebelum peradaban modern. Tidak hanya itu,
Artefak emas dan perhiasan yang ditemukan menunjukkan tingkat kekayaan dan kemewahan masyarakat purba. Beberapa perhiasan memiliki bentuk geometris yang kompleks, dihias dengan simbol-simbol yang sama dengan manuskrip. Ilmuwan percaya bahwa simbol-simbol ini memiliki makna ritual, mungkin digunakan dalam upacara keagamaan atau penunjuk status sosial. Fakta ini semakin menegaskan bahwa masyarakat purba Nusantara memiliki struktur sosial yang maju dan sistem nilai yang kompleks. Salah satu artefak yang paling mengejutkan adalah sebuah peta batu yang tampak menggambarkan Kepulauan Nusantara dan wilayah sekitarnya. Garis-garis halus dan simbol misterius di peta tersebut sama persis dengan beberapa simbol di manuskrip. Para peneliti meyakini peta ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat kuno Nusantara memiliki pengetahuan geografi dan navigasi yang luar biasa akurat, jauh lebih maju daripada yang dicatat sejarah Mesir atau Babilonia. Selain itu, ditemukan juga alat pertanian dan instrumen kerja logam yang menunjukkan tingkat teknologi yang mengejutkan. Beberapa alat menyerupai cangkul, pisau, dan penggiling, namun dibuat dengan presisi tinggi dan teknik yang belum sepenuhnya dimengerti. Hal ini memunculkan hipotesis bahwa masyarakat purba Nusantara menguasai teknik metalurgi dan mekanika jauh sebelum dunia modern mengenalnya. Penemuan ini juga mengungkap pola perdagangan internasional kuno. Beberapa artefak memiliki bahan yang hanya bisa ditemukan di India, Mesir, dan Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara telah menjalin hubungan perdagangan global ribuan tahun sebelum catatan sejarah mencatatnya, menggunakan jalur maritim yang belum sepenuhnya dipahami hingga sekarang. Dunia ilmiah pun dibuat tercengang. Bukti ini memperkuat klaim bahwa Nusantara adalah pusat peradaban tertua dan paling maju di Asia Tenggara. Di tengah semua penemuan, tim ekspedisi menemukan sisa-sisa bangunan kuno yang tersembunyi di hutan Sumatera. Struktur batu yang tersusun rapi menunjukkan kemampuan arsitektur yang luar biasa, lengkap dengan ruang ritual dan saluran air. Beberapa ahli percaya bangunan ini digunakan sebagai observatorium atau pusat ilmiah masyarakat purba, tempat mereka mempelajari alam semesta, melakukan perhitungan astronomi, dan menyusun sistem pengetahuan yang rumit. Misteri semakin dalam ketika beberapa artefak menunjukkan tanda-tanda teknologi yang menyerupai alat modern. Misalnya, roda kecil yang tampaknya digunakan untuk pengukuran atau alat optik sederhana. Para ilmuwan bertanya-tanya, apakah pengetahuan ini hilang selama ribuan tahun, atau sengaja disembunyikan dari catatan sejarah dunia? Dugaan adanya, peradaban hilang, semakin kuat, dan Nusantara semakin dianggap sebagai pusat misteri peradaban manusia yang belum sepenuhnya diungkap. Media internasional langsung menyoroti penemuan artefak ini dengan judul sensasional. BBC menulis, Sumatra's Lost Civilization, Evidence of Advanced Science 10,000 years ago. Sementara National Geographic menyebut artefak ini sebagai Tools and Treasures that Rewrite History. Dunia kini menatap Nusantara dengan kagum dan penasaran, berharap setiap temuan baru bisa membuka tabir misteri yang selama ini tersembunyi ribuan tahun. Dengan penemuan artefak tambahan ini, manuskrip Sumatera bukan lagi sekadar catatan tulisan, tetapi pintu ke masa lalu yang mengungkap peradaban manusia purba yang sangat maju. Setiap alat, perhiasan, dan peta batu menambah bukti bahwa masyarakat Nusantara memiliki pengetahuan ilmiah, teknologi, dan sistem sosial yang luar biasa. Misteri manuskrip dan artefak ini kini menjadi fenomena global yang tak hanya menegangkan para ilmuwan, tetapi juga membuat dunia bertanya, seberapa besar rahasia peradaban Nusantara yang masih tersembunyi? Penemuan manuskrip kuno dan artefak tambahan di hutan Sumatera tidak hanya mengguncang dunia arkeologi, tetapi juga memicu gelombang reaksi internasional yang luar biasa. Media global langsung menyorot Nusantara sebagai Lost Cradle of Civilization, pusat peradaban manusia tertua yang sebelumnya tak pernah diduga. Dalam hitungan minggu, artikel-artikel berita, dokumenter, dan laporan ilmiah memenuhi koran dan kanal digital, menyebarkan kabar tentang misteri yang tersembunyi selama ribuan tahun. Berbagai universitas dan lembaga penelitian ternama di Eropa, Amerika, dan Asia mengirimkan tim ilmuwan untuk mempelajari manuskrip dan artefak secara langsung. Mereka membawa teknologi tercanggih, mulai dari pemindaian 3D, kriptografi canggih, hingga laboratorium portabel untuk analisis karbon dan isotop. Fenomena ini memicu kolaborasi internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana para ilmuwan berlomba memecahkan simbol-simbol misterius dan mengungkap rahasia pengetahuan purba Nusantara. Kontroversi ilmiah semakin memanas ketika para sejarawan dan arkeolog internasional mulai mengkaji implikasi temuan ini. Jika manuskrip Sumatera benar-benar berusia lebih dari 10.000 tahun,
Maka teori lama tentang Mesopotamia, Mesir, dan Lembah Indus sebagai pusat peradaban tertua harus direvisi. Beberapa akademisi Eropa bahkan menyebutnya sebagai Revolution in the History of Human Civilization, menekankan bahwa dunia harus siap menerima fakta baru yang dapat menulis ulang sejarah manusia. Selain dunia akademik, dunia politik juga ikut terlibat. Negara-negara yang memiliki sejarah peradaban kuno besar, seperti Mesir, India, dan Tiongkok, memperhatikan penemuan ini dengan serius. Mereka mengirimkan delegasi diplomatik untuk bekerja sama atau mengamati penelitian yang dilakukan di Sumatera. Beberapa diplomat internasional menyebut penemuan ini sebagai fenomena geopolitik, karena posisi Nusantara sebagai pusat peradaban bisa meningkatkan pengaruh budaya dan politik Indonesia di kancah global. Media internasional tidak hanya melaporkan temuan ilmiah, tetapi juga menyorot aspek sensasional dan dramatis manuskrip. BBC menayangkan dokumenter khusus tentang simbol-simbol misterius dan artefak yang tampak seperti instrumen ilmiah modern. National Geographic mempublikasikan artikel dengan judul Sumatra as Lost Civilization, The Manuscripted Challenges History. Sedangkan CNN menyorot spekulasi bahwa manuskrip ini bisa mengubah pemahaman manusia tentang migrasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan purba. Dampak sosial juga terasa di kalangan publik global. Forum-forum ilmiah, media sosial, dan kanal video online dipenuhi diskusi tentang Nusantara sebagai pusat peradaban tertua. Masyarakat dunia mulai mempelajari simbol-simbol, memposting analisis, dan berspekulasi tentang rahasia yang mungkin terkandung di dalam manuskrip. Fenomena ini bukan hanya berita ilmiah, tetapi juga fenomena budaya yang menarik perhatian jutaan orang di seluruh dunia. Di sisi akademik, beberapa lembaga internasional seperti UNESCO mulai mengusulkan agar situs penemuan manuskrip dan artefak Sumatera didaftarkan sebagai warisan dunia. Hal ini menambah dimensi dramatis penemuan ini, bukan hanya misteri arkeologi, tetapi juga pengakuan resmi atas nilai sejarah dan budaya Nusantara di mata dunia. Usulan ini juga memicu debat tentang hak kepemilikan artefak dan perlindungan situs purba, yang semakin menegaskan pentingnya penemuan ini. Tidak ketinggalan, teori konspirasi internasional ikut merebak. Beberapa media asing mempertanyakan apakah ada bagian manuskrip atau artefak yang sengaja disembunyikan oleh pihak tertentu karena berisi rahasia yang terlalu berbahaya atau revolusioner. Dugaan adanya informasi rahasia tentang teknologi, astronomi, atau migrasi manusia purba menambah aura misteri yang menyelimuti penemuan ini. Spekulasi ini membuat manuskrip Sumatera semakin terkenal di seluruh dunia sebagai artefak yang penuh teka-teki dan kontroversi. Seiring berjalannya waktu, penemuan ini juga memengaruhi pendidikan dan penelitian global. Kurikulum sejarah, arkeologi, dan antropologi di berbagai universitas mulai menyesuaikan diri dengan data baru dari Nusantara. Para mahasiswa dan peneliti muda terinspirasi untuk mendalami simbol-simbol manuskrip, teknologi purba, dan hubungan perdagangan internasional ribuan tahun lalu. Nusantara kini menjadi pusat penelitian ilmiah yang paling banyak diperbincangkan di dunia akademik. Akhirnya, dunia kini menatap Nusantara dengan kagum dan rasa penasaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Manuskrip dan artefak tambahan bukan hanya bukti masa lalu, tetapi juga pintu untuk memahami sejarah manusia secara global. Semua mata tertuju pada Indonesia, dan pertanyaan yang menggantung di udara adalah, seberapa besar misteri Nusantara yang masih tersembunyi, dan sejauh mana pengetahuan purba ini bisa mengubah pemahaman manusia tentang peradaban dan sejarah dunia? Dunia menahan napas, menunggu jawaban yang mungkin akan mengubah segalanya. Meskipun manuskrip kuno dan artefak tambahan dari hutan Sumatera telah memicu kegemparan global, rahasia yang terkandung di dalamnya masih jauh dari terungkap sepenuhnya. Simbol-simbol rumit, diagram astronomi, dan ilustrasi peta yang ditemukan tetap menjadi teka-teki bagi para ilmuwan internasional. Setiap simbol yang berhasil diterjemahkan hanya menimbulkan pertanyaan baru, seolah manuskrip ini memang sengaja dirancang untuk menantang generasi demi generasi. Para kriptografer dan ahli linguistik masih berjuang memecahkan kode yang rumit. Beberapa simbol tampak seperti bahasa campuran, menggabungkan angka, bentuk geometris, dan ilustrasi figur manusia atau makhluk misterius. Bahkan kecerdasan buatan canggih belum mampu sepenuhnya memahami pola yang tersimpan. Setiap percobaan pemecahan kode justru membuka kemungkinan bahwa manuskrip ini menyimpan pengetahuan yang hilang dari sejarah manusia. Ilmuwan juga menemukan simbol-simbol yang tampaknya berfungsi sebagai peta lokasi artefak lain yang tersembunyi. Garis dan tanda di manuskrip mengarah ke pegunungan, sungai,
dan gua-gua di berbagai wilayah Nusantara yang hingga kini belum dieksplorasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah manuskrip ini hanyalah catatan sejarah, atau juga petunjuk untuk menemukan teknologi dan peradaban purba yang hilang? Misteri ini menambah aura magis dan dramatis dari penemuan yang sudah heboh di dunia internasional. Selain itu, beberapa ilustrasi dalam manuskrip menunjukkan makhluk atau manusia dengan bentuk yang tidak biasa, yang diyakini sebagai representasi simbolik atau entitas mitologis. Para ahli memperdebatkan apakah ini hanya metafora ritual keagamaan, atau bukti bahwa masyarakat purba Nusantara memiliki pengetahuan tentang biologi, genetika, atau makhluk yang tidak tercatat dalam ilmu pengetahuan modern. Setiap interpretasi membuka lapisan baru misteri yang semakin dalam. Tidak hanya simbol dan ilustrasi, para arkeolog juga menemukan artefak yang tampaknya mengandung teknologi canggih yang hilang. Beberapa peralatan logam menunjukkan tingkat presisi yang bahkan sulit ditandingi oleh teknik modern. Hal ini menimbulkan spekulasi. Apakah Nusantara pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan maju yang kemudian hilang dari sejarah? Ataukah ada pengetahuan yang sengaja disembunyikan atau terlupakan selama ribuan tahun? Dunia akademik kini berada dalam kebingungan sekaligus kekaguman. Sementara beberapa ilmuwan percaya manuskrip ini bisa menjadi kunci untuk memahami asal-usul manusia, migrasi purba, dan peradaban global, yang lain menekankan perlunya kehati-hatian agar tidak membuat klaim yang terlalu berani sebelum semua fakta diverifikasi. Persaingan interpretasi antar ilmuwan menciptakan ketegangan yang menambah drama dari fenomena arkeologi ini. Media global semakin heboh. Dokumenter, artikel, dan laporan khusus menyorot misteri yang belum terpecahkan, dengan judul sensasional seperti Sumatra's Ancient Manuscript, Secrets That Could Rewrite Human History, atau The Lost Civilization That Defies Time. Spekulasi tentang teknologi, astronomi, dan makhluk misterius membuat publik dunia terpaku. Sementara di Indonesia, masyarakat menyambut temuan ini dengan campuran bangga, penasaran, dan sedikit cemas. Selain media dan ilmuwan, pemerintah Indonesia menghadapi tekanan internasional untuk menjaga manuskrip sekaligus memastikan penelitian dilakukan secara transparan. Lembaga internasional menuntut akses global, sementara pihak lokal menekankan pentingnya perlindungan terhadap warisan budaya Nusantara. Perselisihan ini menambah nuansa dramatis, karena misteri manuskrip tidak hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga geopolitik, identitas nasional, dan hak atas sejarah. Di tengah semua ketegangan ini, satu hal pasti, manuskrip dan artefak Sumatera belum mengungkap semuanya. Banyak simbol yang belum terbaca, artefak yang belum dianalisis sepenuhnya, dan lokasi-lokasi misterius yang belum dijelajahi. Setiap jawaban yang ditemukan hanya membuka pertanyaan baru, seolah peradaban Nusantara Purba ingin menyampaikan pesan kepada dunia, kamu baru melihat sebagian dari apa yang kami tinggalkan. Akhirnya, misteri ini tetap menggantung, membiarkan dunia menahan napas. Manuskrip Sumatera bukan sekadar bukti sejarah, tetapi juga portal menuju peradaban purba yang menantang manusia modern. Dunia menunggu, dengan rasa kagum dan penasaran, bertanya-tanya, apalagi rahasia Nusantara yang tersembunyi di balik simbol-simbol kuno ini, dan apakah manusia siap menghadapi kebenaran yang mungkin akan mengubah seluruh pemahaman sejarah dan peradaban manusia selamanya? Seiring penelitian terhadap manuskrip kuno Sumatera berlanjut, dunia semakin menyadari bahwa misteri ini tidak hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang potensi ancaman yang belum bisa diukur. Para ilmuwan menemukan beberapa simbol dan ilustrasi yang tampaknya menyimpan pengetahuan tentang energi dan kekuatan alam. Beberapa interpretasi awal bahkan menunjukkan kemungkinan penggunaan sumber daya alam atau fenomena alam secara strategis, yang jika jatuh ke tangan yang salah, bisa memiliki dampak luar biasa. Sementara tim ilmuwan internasional fokus pada decoding simbol dan artefak, rumor tentang rahasia tersembunyi manuskrip mulai menyebar ke masyarakat global. Teori konspirasi baru bermunculan, termasuk dugaan bahwa manuskrip ini berisi teknologi purba yang hilang atau bahkan petunjuk tentang peradaban manusia yang lebih maju daripada yang dikenal sekarang. Spekulasi ini memicu ketegangan internasional, karena negara-negara besar mulai memperhatikan Nusantara bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai pusat misteri yang potensial strategis. Di tengah semua itu, beberapa ilmuwan mulai mempertanyakan motif asli manuskrip. Apakah masyarakat purba Nusantara sengaja meninggalkan rahasia ini sebagai pesan kepada masa depan? Atau manuskrip ini hanyalah catatan biasa yang kemudian dilebih-lebihkan? Setiap simbol yang berhasil diterjemahkan justru membuka kemungkinan baru yang lebih gelap dan kompleks.
Ilmu pengetahuan modern hanya dapat mengupas sebagian kecil dari apa yang tampak sebagai sistem komunikasi kuno yang luar biasa canggih. Selain itu, penemuan artefak tambahan di gua-gua tersembunyi menimbulkan pertanyaan baru tentang peradaban yang hilang secara misterius. Struktur batu, alat logam, dan perhiasan emas menunjukkan tingkat teknologi yang tinggi, namun tidak ditemukan jejak lanjutan budaya mereka hingga ribuan tahun kemudian. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang bencana alam, invasi, atau penyembunyian sengaja yang mungkin menyebabkan peradaban Nusantara purba lenyap dari catatan sejarah dunia. Fenomena ini memicu ketertarikan lembaga internasional dan pemerintah asing. Beberapa negara besar mengirim tim pengintai arkeologi untuk mempelajari manuskrip dari jarak jauh, sementara lembaga keamanan global mulai mempertimbangkan potensi rahasia yang bisa dimanfaatkan secara strategis. Nusantara tiba-tiba berada di pusat perhatian dunia, bukan hanya karena sejarahnya, tetapi karena misteri yang berpotensi mengubah geopolitik global. Di sisi ilmiah, ketegangan semakin meningkat. Para ahli mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa simbol-simbol tertentu bukan sekadar catatan sejarah, melainkan instruksi atau kode rahasia yang dapat digunakan untuk membangkitkan teknologi atau pengetahuan purba yang terlupakan. Analisis awal menggunakan AI dan pemodelan digital hanya berhasil membuka sebagian kecil kode, sementara lapisan terdalam manuskrip tetap tersembunyi, seolah menunggu waktu dan kecerdikan generasi mendatang. Media global pun mulai memanfaatkan drama ini. Laporan sensasional menyoroti The Lost Civilization that Make Rewrite History and Science, sementara forum ilmiah internasional penuh dengan spekulasi tentang bahaya, pengetahuan tersembunyi, dan kemungkinan rahasia yang belum terungkap. Di Indonesia, masyarakat dibuat bangga sekaligus was-was, menyadari bahwa temuan ini bukan sekadar sejarah, tetapi fenomena global dengan potensi implikasi yang luas. Kontroversi mulai merembet ke dunia politik. Pemerintah Indonesia mendapat tekanan dari komunitas internasional untuk membuka akses penelitian, sementara ilmuwan lokal menekankan perlunya perlindungan terhadap warisan budaya. Ketegangan diplomatik muncul karena beberapa negara menginginkan akses eksklusif ke manuskrip dan artefak tambahan, sementara publik global menuntut transparansi penuh. Situasi ini memperlihatkan bahwa misteri Nusantara tidak hanya menarik secara ilmiah, tetapi juga strategis dan politik. Beberapa interpretasi simbol terbaru menunjukkan adanya kemungkinan pengetahuan navigasi, astronomi, dan energi yang hilang, yang jika dikembangkan secara modern bisa menjadi revolusi teknologi. Penemuan ini semakin memperkuat hipotesis bahwa manuskrip bukan sekadar catatan sejarah, tetapi portal